warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kita dari kelompok ROM. Nama saya Nabila Rifda. Nama saya Vanessa Adriana. Nama saya Saskia Rosa Ganta. Nah guys, pernah nggak sih kalian bertanya kenapa sih kalau mau minjem buku atau membeli makanan di kantin harus ada langkah-langkah yang dilakukan? Nah, langkah-langkah itu tuh disebutnya proses bisnis. Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengidentifikasi dan memodelkan proses bisnis. Yang pertama ada proses bisnis. Nah, proses bisnis ini adalah rangkaian aktivitas yang saling berhubung untuk mencapai tujuan tertentu, seperti membuat produk dan memberikan layanan kepada masyarakat. Yang kedua ada identifikasi proses bisnis. Apa sih identifikasi proses bisnis itu? Jadi, identifikasi proses bisnis adalah proses mengenali dan memahami seluruh aktivitas dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Beberapa tujuannya itu ada yang pertama, kita bisa tahu nih urutan mana pekerjaan yang harus dilakukan. Yang kedua, kita bisa menemukan adanya suatu hambatan. Yang ketiga, kita bisa mempermudah adanya evaluasi. Dan yang terakhir, keempat, kita bisa meningkatkan suatu efisiensi. Guys, di sini tuh aku bakal ngejelasin langkah-langkah mengidentifikasi proses bisnis dan yang kedua, apa itu pemodelan proses bisnis. Nah, langkah-langkah pemodelan proses bisnis yang pertama itu, kita tuh harus menentukan tujuan proses bisnis kita itu apa. Kemudian, yang kedua, kita itu harus menentukan siapa sih pihak yang terlibatnya. Nah, yang ketiga, kita itu baru bisa mengidentifikasi setiap langkahnya itu kayak gimana. Kemudian yang keempat, kita itu menentukan urutan langkahnya itu kayak gimana sih. Dan yang terakhir, yang kelima, kita itu bisa menemukan gangguan atau kendalanya. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya. Apa itu pemodelan proses bisnis? Pemodelan proses bisnis adalah menggambarkan proses bisnis menggunakan diagram sehingga agar lebih mudah dipahami oleh semua orang. Kemudian apa ya manfaatnya kita menggunakan proses bisnis itu? Nah, manfaat yang kita dapatkan itu yang pertama, kita itu dapat mengurangi kesalahan. Yang kedua, memudahkan untuk kita berkomunikasi. Dan yang ketiga, itu prosesnya itu menjadi lebih jelas. Dan yang terakhir, itu tuh bisa menjadi dasar untuk kita tuh mengidentifikasi masalahnya itu kayak gimana. Nah, di sini tuh ada flowchart tentang studi kasus, yaitu proses peminjaman buku di perpustakaan. Nah, prosesnya itu dimulai saat mahasiswa datang dan mencari buku. Jika buku tidak tersedia, maka mahasiswa akan diminta kembali untuk mencari buku yang lain. Jika tersedia, petugas akan memeriksa data dari mahasiswa tersebut. Dan apabila data itu valid, buku dapat dipinjam dan proses akan selesai. Namun, jika data tidak valid, peminjaman akan ditolak dan proses akan berakhir. Mengapa pemodelan proses bisnis itu penting? Yang pertama adalah karena pemodelan proses bisnis ini membantu semua orang dalam memahami sebuah alur dari kerja dengan jelas. Nah, di sini tuh dibagi menjadi 3 alasan, yaitu kesalahan dapat diminimalkan. Yang kedua adalah sistem dari kerja dapat berjalan lancar dan efisien. Yang ketiga adalah pelayanan dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Nah, itu adalah alasan mengapa sih pemodelan proses bisnis itu sangat penting bagi sebuah organisasi ataupun sebuah perusahaan. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah identifikasi proses bisnis membantu kita dalam memahami sebuah alur proses kerja. Sedangkan pemodelan proses bisnis dapat memvisualisasikan sebuah alur dari proses kerja dan dapat diperbaiki. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.